Akhirnya Prabowo mengucapkan kata-kata singkirkan kepada bagian-bagian kabinetnya, bagian-bagian menterinya yang tak cocok dengan visi dan misi dia. Dan ini yang diterjemahkan oleh publik adalah barisan Jokowi. Itulah keinginan publik selama ini, agar Prabowo membuang seluruh anasir-anasir Jokowi di dalam kabinetnya. Keinginan yang sangat kuat dari publik. Dan ternyata juga sekarang bagian-bagian anasir-anasir Jokowi itulah yang membuat problem di masyarakat, yang menambah kerja Prabowo, menyusahkan Prabowo dan menyusahkan rakyat. Apa contohnya? Bahlil dengan gas LPG, Sri Mulyani dengan PPN yang mau dinaikkannya, kemudian pagar laut, Menteri KKP menolak. Tentu saja kalau Prabowo ini ahli dalam psikologi publik, dia tahu itu yang diinginkan oleh publik. Dan sekarang diucapkannya, membuat harapan publik sangat besar kepada beliau. Namun kenapa pendukung Anies Baswedan sepertinya ragu? Bahkan ini boleh dikatakan omon-omonnya Pak Prabowo saja. Itu dari barisan pendukung Anies Baswedan karena sudah terbiasa. Anies kalau mengatakan sesuatu, cabut izin reklamasi, dia cabut. Tempatkan kembali warga kampung akuarium yang diusir oleh Ahok, dia tempatkan kembali. Bangun Jakarta International Stadium oleh putra-putri notabene ORI. Seluruhnya adalah bangsa Indonesia. Tak ikut campur dari bagian luar, tak dari Cina, tak dari mana-mana. Itu Anies Baswedan. Dia katakan, dia lakukan, dan dia buktikan. Kalau Prabowo memang sudah diucapkannya sekarang ini akan menyingkirkan orang-orang, kalau publik melihatnya dan menerka bahwa yang akan disingkirkannya ini adalah dari pidatonya nanti yang akan saya kutipkan, itu dari barisan Mulyono, barisan Jokowi telaknya, karena mereka yang banyak berbuat masalah. Oke, kita dengarkan dulu pidato Prabowo. Jelas-jelas yang ditembaknya di situ adalah orang-orang yang bermasalah di kabinetnya selama 100 hari ini. Jadi saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pidato Prabowo ini pasti membuat ketar-ketir yang dinamakan publik sekarang geng Solo. Orang-orang atau menteri-menteri yang di-endorse oleh Pak Jokowi, hampir 17 orang. Jelas-jelas mereka akan ketar-ketir. Apalagi Ketua Harian Gerindra, Susfi Dasko Ahmad, menyatakan Prabowo ini orangnya terus terang. Apa yang dirasakan dia, itu yang dikatakan dia. Ya, Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri, untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang sirama. Jelas publik menunggu, tapi geng Solo khawatir apakah mereka semua akan dihabisi atau sebagian atau tidak sama sekali. Karena bisa-bisa nanti kalau pendukung Anies Baswedan menilainya ini sepertinya ragu, bisa 50-50, 50% dilakukan oleh Prabowo,
50% tidak dilakukan Prabowo. Karena kenapa? Kalau tiba-tiba jumpa lagi di Solo sana, datang lagi ke Solo, atau yang dari Solo datang ke Prabowo, bisa-bisa ini ambiar semuanya. Contoh kasusnya adalah seperti Prabowo mau mengejar koruptor ke Antartika. Sampai sekarang, apa yang terjadi? Hasto pun tak bisa ditersangkakan. Yang bisa ditersangkakannya cuma Tom Lembong, orang yang tak punya kekuatan politik apa-apa. Tapi kalau politik ada di belakang tokoh-tokoh tertentu, Prabowo nggak sampai ke Antartika. Hanya sampai di depan istana aja dia udah mundur. Itu yang pertama. Kemudian mau memaafkan koruptor, nggak jalan juga. Maafkan aja memang, kalau itu keputusan kita sebagai presiden, kita maafkan, kita cari solusinya. Banyak hambatan dari para akademisi. Akademisi itu lontong pecal juga semuanya itu. Maafkan, biar masuk uang ke negara. Kalau kita pendukung Anies Baswedan, mungkin menerimanya, memaafkan untuk yang asal mengembalikan, kan begitu. Kembalikannya semua biar miskin para koruptor itu cocok dengan Anies Baswedan. Memiskinkan koruptor, memaafkan orang koruptor yang udah miskin. Cocok dengan kita pendukung Anies Baswedan. Karena pendukung Anies Baswedan ini ragu. Kalau geng Solo ketar-ketir, pendukung Anies Baswedan ragu saja. Ragu, bahkan cenderung mengatakan ini hanya omon-omon saja. Terbukti pidato Prabowo itu kemarin itu apa waktu pelantikannya? Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Nah, bekerja bukan untuk pemimpin kita. Bekerja untuk rakyat. Luar biasa pidato. Sama juga dengan pidato yang barusan terakhir ini. Masalah mau disingkirkannya geng Mulyono. Tapi yang diragukan oleh pendukung Anies Baswedan, Prabowo waktu mengangkat kabinetnya kan sebagian besar adalah barisan Mulyono. Yang ternyata sekarang bukan bekerja untuk rakyat. Contoh satu kasus saja, LPG 3 kg. Apa yang dilakukan oleh Bahlil ini sebenarnya? Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka mentertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Artinya pemerintah yang tidak mampu mengawasi penyaluran LPG 3 kg, rakyat dianiaya, rakyat yang disiksa. Artinya dia tidak membantu Prabowo untuk menyelesaikan, untuk mensejahterakan rakyat. Malahan menganiaya rakyat, menyiksa rakyat, kerjanya si Bahlil ini. Orang-orang kayak gini diangkat oleh Prabowo. Itu membuktikan kenapa pada waktu pidatonya dia mengatakan untuk rakyat, bukan untuk atasan kita. Kemudian dia pilih orang-orang yang bekerja untuk atasannya. Seperti Bahlil ini. Bukan bekerja untuk rakyat. Menyusahkan rakyat. Dari situ saja sudah bertentangan antara pidato Prabowo yang pertama itu. Kenapa bertentangannya? Dia jelas memilih orang-orang yang bukan pro rakyat. Sementara pidatonya pro rakyat. Pilih orang-orang yang tidak pro rakyat. Secara substansi problem gas LPG dan kebocorannya kalau tidak salah 30% dari 7,2 juta metrik ton itu tidak terjadi di warung, tidak terjadi di pangkalan, tidak terjadi di agen, terjadi karena ada pengoplosan. Pengoplosan itulah yang belanja kemana-mana dioplos dijadikan tabung gas 12 kilo yang non subsidi. Keuntungannya besar. Nah, masalahnya adalah kalau itu problem kenapa terjadi kebocoran gas LPG subsidi kita, kenapa warung yang jadi kambing hitam? Nggak boleh dong. Ketidakmampuan negara untuk kemudian memberangus, menangkap, menyelesaikan, memperbaiki dan sebagainya terhadap proses oplosan-oplosan yang ilegal ini, jangan mengkambing hitamkan warung. Warung ini untung berapa? 1.000, 2.000 perak kok. Dan kenapa dia jualan jadi
bikin warung? Karena negara gagal memberikan lapangan pekerjaan. Negara gagal membuka lapangan pekerjaan, rakyat bikin warung. Oke, rakyat tidak mengeluh loh. Rakyat tidak menuntut negara, rakyat buka warung. Lalu dia mau tambah penghasilan, ambil 10 dari pangkalan. Dia ambil dari pangkalan HET Tangerang kalau tidak salah 19.000 rupiah, lalu dia jual 21.000, 22.000, dia ambil selisih 2.000 rupiah, 1.000 cuma untuk antar, kirim dan sebagainya. Dan warung-warung ini berbeda loh. Warung ini bisa ditelepon di WhatsApp dari rumah, Pak gas saya habis, dia datang. Bukan cuma datang, nyambungin gasnya. Ibu-ibu tuh kadang-kadang suka takut nyambungin gasnya. Ini warung bisa memberikan servis ekstra, masangin gasnya ke kompor. Lebih menarik lagi, saya tanya kenapa ibu tidak beli ke pangkalan? Di pangkalan nggak bisa ngutang, Pak. Di warung bisa. Sama seperti kita ngutang beras, kita ngutang minyak, di warung tetangganya bisa. Dia bisa, Pak, saya utang dulu Pak 1 tabung. Kenapa? 1 tabung kan tuh 7 hari rata-rata penggunaan keluarga. Oke. Nanti hari ke-7 hari Sabtu, suami saya baru gajian, baru saya bayar. Boleh, boleh. Jadi kalau warung harus berubah jadi itu. sup pangkalan gimana tuh Bang Adian? Kan warung sekarang harus berubah menjadi sup pangkalan. Itu cuma ganti nama, ya warung-warung aja. Tapi tepat tidak secara substansi, warung harus ditertibkan berubah jadi sup pangkalan. Ketika kemudian diatur sedemikian rupa, akan ada beban baru buat warung. Beban buat pangkalan apa? Harus memiliki tabung sendiri 50 sampai 100 tabung. Harga 1 tabung kita anggap 160.000, dikali aja. 16 juta untuk tabungnya doang. Oke, nanti jadi sub pangkalan. Mereka harus beli tabung lagi. Berapa? 20, mungkin 25, mungkin 30. Ini bisnis tabung apa bisnis apa sih ini? Belum lagi kita berbicara Menteri Keuangan yang kemarin mau menaikkan PPN. Meskipun tidak jadi naik PPN, harga-harga sudah melambung tinggi. Siapa yang terbebani di situ? Rakyat. Dia yang tidak mampu untuk memasukkan uang ke negara untuk membelanjai negara ini. Kok rakyat yang harus menanggungnya? Pidato Prabowo yang untuk rakyat dilaksanakan menterinya yang tak pro rakyat. Bagaimana pendukung Anies mau percaya kalau tiba-tiba nanti Prabowo datang ke Solo? Itu ambiar semua. Itu pertama. Dari cara dia memilih menteri-menterinya sudah jelas itu bukan pro rakyat. Kata-katanya pro rakyat, tapi pilih menteri yang tidak pro rakyat. Apa artinya di situ? Satu-satunya pembuktian nantinya Prabowo memang sesuai dengan pidato pertama pro rakyat, pidato kedua menyingkirkan orang yang tidak pro rakyat. Kita buktikan berikut ini. Hari-hari ke depan adalah pembuktian ucapan Prabowo. Kalau Bahlil, Sri Mulyani tak keluar dari kabinet itu, artinya pidato Prabowo adalah pidato omon-omon. Dia yang pro rakyat, tapi menteri yang dipilihnya bukan pro rakyat. Artinya dia bersandiwara di situ, omon-omon di situ. Itu menurut pendukung Anies Baswedan. Terima kasih.